mau, mengembalikan kelebihan bayar. Kok kelebihan bayar sih? Iya, soalnya kan kayak gini, kita bayar kan 22 juta. Itu terdiri dari sewa dibayar di muka sama PPN masukan 2 juta untuk kita kan. Tapi, harusnya kita juga mungut, sewanya kan 20 juta ya. Terus kalau dikali 10 per aduh, susah banget lagi. Dikali 10%, maaf jelek ya. Ini 2 juta juga kan hasilnya, 2 juta. Nah, ini harusnya karena kita tadi mana ya, kita bayarnya tadi 22 juta kan. Nah, harusnya kan kita cuma bayar 20 juta karena 2 jutanya mereka bayar PPh, pasal 4 ayat 2 ke kita. Tapi kan nggak dibayar, berarti kan kita kelebihan bayar ke si Bogor Trade Mall-nya. Tapi setelah kita kasih tahu ke Bogor Trade Mall-nya kalau, kamu belum bayar PPh, 4 ayat 2, terus mereka bilang bersedia mengembalikan kelebihan pembayarannya. Berarti, kalau dari sini kita, pahami ya, ini dia baru bersedia kan mengembalikan kelebihannya, tapi dia belum kembaliin uangnya gitu loh. Berarti kan nanti jurnalnya itu, oh nanti aja deh jurnalnya sekalian kita ngisi schedule. Berarti kayak gitu ya teman-teman. Intinya si Bogor Trade Mall ini belum bayar 4 ayat 2 dan kita harus memungut 4 ayat 2 itu dari dia, tapi dia belum bayar cash-nya kayak gitu. Oke. 31 Desember belum membuat jurnal untuk pembebanan sewa. Oke. Berarti selain yang tadi PPh 4 ayat 2, sorry. Berarti tadi selain pasal 4 ayat 2, si PT Peta juga belum mengadjustment sewa dibayar di mukanya, belum disesuaiin. Sesuai yang udah terpakai. Berarti sampai akhir tahun tuh sewa dibayar di muka, di debit asetnya itu masih full 20 juta. Padahal kan ini tadi dari tanggal 1 berarti udah kepake 10, 11, 12, udah kepake 3 bulan kan, harusnya nanti di adjustment juga. Nanti kita buat jurnalnya. Lanjut ke pajak dibayar di muka. Bentar ya. Saudari Esther meminjamkan data perpajakan seperti SSP untuk PPh pasal 22, penjualan dengan PT Indosat, dan 25. Oh ya teman-teman, kalau ada yang bingung nggak apa-apa langsung dipotong aja ya. Daripada ntar aku udah kejauhan, ntar kalian lupa mau nanya apa. Langsung aja kalau ada yang mau nanya. Lanjut, pajak dibayar di muka, PPh pasal 22 dan 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Anda melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang telah disetorkan. Ini surat setoran pajak ya, SSP. Dan telah dibukukan dengan benar. Nah, ini kata kunci nih. Sebentar. Telah dibukukan dengan benar, berarti kita nggak perlu cek lagi jurnalnya udah betul apa belum si kliennya. Karena ini udah dibuat, telah dibukukan dengan benar oleh PT Peta. Nah, berarti kalau kayak gitu, untuk pajak dibayar di muka ini, kita cuma perlu merhatiin ketaatan pembayaran perpajakannya. Kalau untuk pasal PPh 25 itu, kalau nggak salah, wajib disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ntar kita di situ, kalau untuk kasus pajak dibayar di muka ini, kita perhatiin aja SSP, ntar ada di dokumen-dokumen SSP-nya, apakah PT Peta ini udah taat belum, bayar pajaknya udah tepat waktu belum, kayak gitu. Nggak perlu ada koreksi-koreksian, karena ini telah dibukukan dengan benar. Terus, setiap akhir bulan PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012. Oke. Lanjut ke perlengkapan kantor. PT Peta membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Perhitungan fisik ini dilakukan untuk mengetahui berapa perlengkapan kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan. Oke. Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada 1 Januari 2012 atau awal tahun ya, 7.500.000. Oke.
Setelah prosedur audit, ini tugasnya. Tapi kita langsung ke ini aja ya, menelusuri dokumen-dokumen. Terus habis itu kita ngisi schedule. Schedule-nya itu untuk modul 5 cuma 2 aja ya teman-teman. Yang satu G, yang satu lagi G1. Nanti aku jelasin. Nah, kayak tadi kan ini untuk modul 5 itu aku lihat dokumen-dokumen yang disediakan cuma SSP doang. Sedangkan tadi dia bilang untuk urusan perpajakan tadi udah dibukukan dengan benar. Berarti satu-satunya yang bisa kita cek adalah ketaatan membayar pajak. Tadi apa 15 tanggal 15 bulan berikutnya ya. Kita lihat di setiap SSP kapan dia bayar. Ini PPh 25 tahun pajak 2012 2 juta. Nah ini disetor tanggal 6 Februari 2012. Berarti udah ini ya, udah taat ya untuk untuk pembayaran bulan Januarinya karena masih belum lewat tanggal 15. Berarti oke, ini oke. Terus yang kedua ini juga 6 Maret, oke. Masih taat ya. 6 April oke. Ini 6 Mei oke juga. Terus ini 6 Juni oke. 6 Juli ya. Ini 6 kan ya? 6 Juli. Terus lanjut 6 Agustus masih taat, masih dibayar tepat waktu. 6 September masih tepat waktu. Terus nah ini dia nyetornya tanggal 18 Oktober, berarti dia udah telat 3 hari kan? Karena paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, di sini kita bisa ini untuk bulan September ya. Ini kan ada di ininya di SSP-nya di bulan September. Bayarnya harusnya paling lambat tanggal 15 Oktober, tapi doi nyoternya tanggal 18. Berarti di sini dia telat ya. Nanti kita juga berarti ini cuman efeknya kita cuman bisa kayak ntar tuh kita buat catatan bahwa si PT ini kurang taat dalam membayar pajak periode September karena baru menyetorkannya tanggal 18 Oktober. Cuman kayak catatan-catatan kayak gitu aja pengaruhnya. Lanjut untuk periode Oktober, 6 November, oke lagi. Novembernya, nah ini sekali lagi ya, untuk periode September. Sekarang periode November, itu dia telat tanggal 18 Desember 2012 lagi. Berarti ntar jadi catatan aja sama kita. Terus, oke, ada 6 Januari. Berarti dia tadi berarti dia kan bayarnya terus ya 2 juta selama 12 kali, berarti total dia bayar pembayaran di muka PPh 25 itu 24 juta, 2 juta kali 12 bulan. Dan untuk catatan kita bahwa terdapat 2 periode di mana PT PETA telat menyetorkan pajaknya. Berarti kurang taat ya teman-teman, kayak gitu. Lanjut ke modul. Oh ya, modulnya aku langsung di ini aja tuh. Di Excel supaya enak nulisnya. Sebentar ya. Sebentar. Aku mau atur biar buku sama Excel-nya saling berdampingan biar enak lihatnya. Gimana ya caranya ini, Raka? Biar bisa share screen sekaligus Excel sama PDF. Oh, di ini aja, di meminimaliskan jadi 2 bagian kan? Ya udah tinggal Terus share. ntar aku share screen-nya yang screen apa yang mana nih? Oh, yang screen. Semua screen.
Coba sini, masih bisa. Udah ya? Udah? Ya. Udah belum? Sip. Oke. Oke teman-teman, tadi untuk modul 5 ada 2. Bentar ya, maaf. Tadi untuk modul 5 kita ada dua schedule ada ya. Ada schedule G sama schedule G1. Nah, ini seperti biasa kalau kita mau ngisi schedule itu biasakan dari yang paling kecil ya. Kalau kayak di modul 5 ini kan, ini G schedule induk ya. G schedule induk, G1 berarti kayak schedule pendukung, kayak gitu. Kalau di modul-modul sebelumnya kayak ada E1 gitu kan. Nah, kalian mulai ngisinya dari yang paling bawah. Supaya, karena nanti data-data yang kita dapatkan dari schedule-schedule pendukung ini akan membantu kita ngisi angka-angka untuk schedule utama di modul tersebut. Nanti kita mulai dari G1 ya. Ini G1 itu schedule apa ya? Bentar. G1 ini schedule lupa. Bentar. Modul asuransi dibayar di muka untuk schedule G1. Asuransi dibayar di muka. Oke. Schedule. Nah, ini yang diketahui di buku ini ya. Ini aku salin di sini yang diketahui di buku Sukrisno buku 2. Bangunan tadi juga dibilang ya, tunggu bentar. Kok jadi biru sih? Ini tadi ya, perusahaan mengasuransikan aset tetapnya 1,2 M. Nah, ini ada 1,2 M dan persediaan barang dagangannya sebesar 1 M. Ini persediaan barang dagang 1 M. Terus premi yang ini diketahui di buku Sukrisno, premi yang dibayarnya ya seperti yang ada di schedule di PDF, di buku 1 Sukrisno ini ada 1.500.000, 1.500.000 ya kan, 1.500.000 ini udah aku salin dan totalnya 3 juta. Jangan lupa dikasih tick mark di sini. Bentar. Tick mark mana ya? Ini ya. Ini tandanya kalau dijumlahin ke bawah itu sama hasilnya 3 juta. Berarti udah benar perhitungannya. Oke. Terus lanjut periodenya ini kita masih salin-salin aja ya periode 1 karena di schedule-nya itu memang kebetulan semua aset aktiva yang diasuransikannya itu periodenya 1 Januari sampai 31 Desember berarti sama ya. Nomor polis juga disalin dari yang dikasih saudari Esther tadi ini 3575, 3576, 3764 udah aku salin. Nah, ini nih tadi dia bilang kan kalau di di buku dia bilang nih ditemukan bahwa klien hanya mencatat pembayaran premi asuransi pertama kali untuk tanggal 1 Januari 2012. Artinya sampai tanggal 31 Desember belum disesuaikan. Nah, ini berarti kan di 1 Januari ini mereka bayar masing-masing 1.500.000, 1.500.000 ya kan. Berarti di akhir tahun berarti kan di akhir tahun sudah habis semua ya teman-teman. Berarti karena kebetulan juga ini semua periodenya sama, jadi kita langsung aja salin angka yang di premi yang dibayar. Maksudnya ya karena ini semua udah expire ya, udah kepake semua premi asuransi yang dibayarnya. Berarti kita di sini 1 juta. Ini juga diperhatiin ya teman-teman metode yang digunakan. Ini kebetulan kan kita juga lihat di buku metode yang si PT Peta gunakan itu asuransi dibayar di muka, dia nyatet jurnalnya asuransi dibayar di muka pada kas besar. Berarti kan dia ngudain metode aset kan, kayak gitu. Nah, nanti beda lagi kalau dia gunain metode metode beban. Yang satu lagi ntar beban asuransinya beda. Tapi karena ini dia gunain metode aset, langsung aja kita tulis bebannya. 500, 1.000, 1 juta,
selesai. Kita boleh jumlahin. 3 juta. Jangan lupa tick mark-nya. Oke, udah selesai. Untuk schedule G1 cuman gini doang. Kita ngisi beban asuransi yang ini, yang kita isi. Kita kasih tanda apa ya? Ini deh. Lebihnya udah diketahui di soal. Untuk schedule G1 ada pertanyaan. Ini jangan lupa dilengkapi ya, ini PT Peta. PT Peta. Indeks G1. Oke. Periodenya 31 Desember 2012. Berarti lanjut ya kalau nggak ada yang nanya. Ada yang mau nanya? Tes. Ya, ada yang nanya tadi? Udah pada ngerti semua ya berarti? Berarti aku lanjut ke schedule G aja ya. Oke. Di schedule G ini juga aku salin dari buku Sukrisno. Nama schedule-nya adalah beban dibayar di muka dan peralatan kantor. Nah, untuk asuransi dibayar di muka, kita ngambil dari G1 yang 3 juta itu dari sini. Nah, terus kita karena ini schedule induk seperti biasa ada parenya ya, adjustment untuk yang sesuai itu kayak gimana, ada debit, kredit, per auditnya berapa. Setelah nanti per klien dikurangi atau ditambahi sama parenya. Berarti lanjut aja untuk mengisi schedule G ini, indeks yang G, kita pertama harus buat, kan di buku itu ada catatan pemeriksaan kan di bawah. Tapi aku nggak salin di sini, lupa. Catatan pemeriksaan, di sini biasanya isinya jurnal koreksi. Sama kayak, apa tuh kalau di contoh soalnya yang anak pajak itu, kayak kami telah melakukan compliance test, substantive test, bla 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 kayak gitu. Tapi yang paling utama itu tentunya jurnal koreksinya. Karena dengan adanya jurnal koreksi, nah jurnal koreksi ini bakal kita isi ke debit kredit untuk pare. Lanjut. Untuk asuransi dibayar di mukanya ini, tadi kan per klien tetap 3 juta ya, asuransi dibayar di mukanya tuh. Masih 3 juta karena dia nggak melakukan adjustment ya. Dan di sini kita udah benerin juga, harusnya jadi segini beban asuransi diakui dan asuransi dibayar di mukanya sudah dihapuskan. Berarti jurnal jurnal koreksi yang pertama, mengoreksi saldo beban dibayar di muka. Berarti jurnalnya ini ya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Tiga juta ya, tadi udah kita hitung juga di schedule G1. Rp3 juta. Nah, kita masukin nih, asuransi dibayar di muka, di kredit 3 juta, langsung masukin ke CR. 3 juta. 30 juta. Lanjut, untuk jurnal koreksi yang kedua, di sini, nah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka kan, sewa dibayar di muka ini kan, kelihatan nggak ya? Sewa dibayar di muka ini tadi dia juga udah bilang kan di sini, apa namanya? Dia bilang nih,
ditemukan bahwa klien sampai dengan tanggal 31 Desember belum sampai dengan tanggal 31 Desember sampai akhir tahun belum membuat jurnal untuk pembebanan sewa tahun 2012. Nah, ini berarti kita bebankan kan. Di sini dia mulai bayar sewanya di tanggal 1 Oktober. Berarti kan udah kepake 3 bulan, berarti expire 3 bulan. Berarti untuk nomor 2 kita mengoreksi pembebanan sewa tahun 2012. Itu jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Besarannya tadi dia bayar berapa? 20 juta. 2 dikali 3/12 karena udah kepake segitu. Jadinya 5 juta. Ini sama dengan ini. Oke. Terus sebenarnya kalau untuk jurnal indeks G ini cuma 2 ini doang, tapi kita tadi juga mau koreksi yang ini, yang PPH 4 ayat 2. Mana? Nah ini, PPH 4 ayat 2 tadi udah aku bilang ya, si Bogor Trade Mall, dia itu bersedia membayar tapi belum bayar. Berarti kita di situ, nanti kan kalau kita yang pungut PPH 4 ayat 2 itu kan kita yang ini ya, yang memungut terus kita yang setorin kan ke KPP-nya. Berarti nomor 3 kita jurnal koreksi PPH 4/2. Nah, karena jadinya uang yang kita pungut dari yang menyewakan ke kita itu cuman numpang sebentar di kas kita karena kita bakal bayarin lagi ke kantor pajak, maka di situ jadi utang, timbullah utang pas kita memungut PPH 4 ayat 2. Utang PPH 4 ayat 2. 42 aja deh. Itu sebesar 10% ya. Berarti 10% dari nilai sewa yang kita bayarin 20 juta kali 10%, 2 juta. Nah, yang didebit apa? Karena tadi si Bogor Trade Mall-nya belum masih menyetujui aja ya kalau mereka mau mengembalikan uangnya, tapi uangnya sebenarnya belum balik gitu. Berarti kan di sini kita dapatnya piutang. Ya kan? Piutang apa ya bagusnya? Piutang lain-lain aja deh. Piutang lain-lain. Itu sama ya 2 juta. Tapi kalau misalnya kita, misalnya si Bogor Trade Mall itu udah langsung bayar cash-nya, berarti piutang lain-lain ini jadi cash ya. Tergantung dia bayarnya dari mana, dari bank kah? Bank Bini ini berarti maksudnya dia, kita bayar sewanya melalui transfer bank, kas di bank. Nah, kayak gini aja untuk saat ini, jurnal koreksi untuk PPH 4 ayat 2-nya baru kayak gini. Ntar kalau udah dibayar, berarti kan jadinya, anggaplah dia bayar lewat bank juga ya, berarti kan jadinya Bank Bini pada piutang lain-lain. Gitu kan, 2 juta. Tapi ini nggak kita masukin ke catatan pemeriksaan, karena untuk sampai saat ini baru ini doang. Tapi untuk sewa dibayar di muka, tadi mana? Ini ya, kredit 5 juta. Per auditnya per klien ditambah debit dikurang kredit. Mas bentar. Kenapa ini 28 juta ya? Oh, nah. Ini sum.
Nah, untuk pajak dibayar di muka, kenapa 0? Ya karena tadi kan, waktu kita bahas dokumen-dokumennya tadi, ada 12 dokumen untuk full 1 tahun angsuran PPh 25 masing-masing per bulannya 2 juta, berarti 1 tahun dia bayar 24 juta. Harusnya kan mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, kenapa per kliennya nggak 24 juta aja? Kenapa nggak 24 juta? Karena kalau kita lihat di buku, nih, mana dia tadi? Nih, pajak dibayar di muka PPh pasal 22 dan 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi penghasilan badan. Berarti udah dikreditkan, udah habis pajak dibayar di mukanya, makanya 0. 0. Terus langsung ke perlengkapan kantor. Nah ini perlengkapan kantor. Tadi dia bilang di sini kan pada 1 Januari 2012. Gimana? Ini 7.500.000 kan saldo awal tahunnya. Nah, di sini saldo awal tahunnya itu ada 5.917.500. Berarti ini tandanya teman-teman angka yang 5.917.500 ini berdasarkan hasil perhitungan fisik pada akhir tahun. Nah, karena berdasarkan perhitungan fisik pada akhir tahunnya itu udah pasti benar kan, namanya juga dihitung fisik. Berarti nggak perlu ada lagi nggak perlu ada lagi jurnal penyesuaian karena di sini udah sesuai, iya kan? Kalau misalnya dia masih 7 juta di sini, terus ntar di perlengkapan kantor ini ada keterangan, berdasarkan pemeriksaan fisik, persediaannya sisa 5.917.500. Nah itu baru kita buat jurnal penyesuaian di catatan pemeriksaan schedule kita. Tapi mumpung di sini udah betul, berarti ya udah nggak ada jurnal penyesuaiannya kayak gitu. Berarti kayak gitu ya. Udah selesai schedule G-nya. Jurnal penyesuaian yang kita buat ada 3, dan yang untuk menyesuaikan schedule-nya cuma 2 ini aja. Udah kita kurangi juga, 3 juta kurang 3 juta 0, 20 kurang 5, 15. Ini tetap 0, ini juga tetap. Jadi pada saldo per audit kita tanggal 31 Desember 2012 yaitu 20.917.500 untuk beban dibayar di muka dan peralatan kantor. Nah, mungkin ada yang nanya juga kenapa jurnal koreksi PPh 4 ayat 2 ini nggak masuk di pare kita ya di G, itu karena di sini kita harus lihat ya teman-teman, walaupun kita buat jurnal koreksi di sana, tapi kita harus lihat schedule kita itu membahas tentang apa. Kalau di sini kan dia bahas beban dibayar di muka dan peralatan kantor, kayak gitu kan. Nah, apakah di jurnal nomor 3 ini ada beban dibayar di muka dan peralatan kantor? Nggak ada kan? Berarti kan nggak bisa tuh kita masukin angka 2 juta ini. Ini cuma untuk untuk koreksi aja, bahwa sebenarnya untuk PPh 4 ayat 2, Bogor Trade Mall itu kita udah mengakui utang, dan mengakui piutang untuk nanti dibayarkan sama si Bogor Trade Mall sebesar 2 juta. Nah, di sini juga akun-akun yang kita masukin itu kayak asuransi dibayar di muka sama sewa dibayar di muka yang 3 juta 5 juta ini kan sesuai dengan schedule kita yang G. Udah, untuk modul 5 cuman kayak gitu aja, nggak seribet modul-modul sebelumnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa diisi. Ada yang mau ditanyakan? Biar nanti dilanjut sama modul 7 oleh Raka. Nggak ada ya? Mudah ya? Iya, memang untuk modul 5 cuma 2 schedule doang, dan nggak terlalu bikin puyeng. Terus kalau ada yang mau menyanggah penjelasanku juga nggak apa-apa, kenapa begini, kenapa begitu. Kayak gitu. Berarti nggak ada ya? Aku lanjut ke Raka aja ya untuk modul 7. Oke. Terima kasih, Tasya. Teman-teman kalau ada nanya langsung aja ya. Jadikan aku host mungkin. Aku bisa share screen nggak sih? Oh, nggak bisa. Coba stop dulu biar aku share screen. Nggak usah. Aku bisa share screen, nggak salah. Oke, bisa. Bisa. Oke, udah nampak ya? Oke, siap. Ini ya modul ke-7 itu
Aku nggak buka bukunya ya. Kenapa? Karena nanti soalnya di sini udah dikasih tahu nih, ya. Itu ada di halaman, kalau kalian punya bukunya itu halaman ini ya. Halaman di buku 1 itu halaman 131, tapi kalau buku 2 itu halaman ke apa ini? Halaman ke 89. Nah, jadi mungkin teman-teman juga nanya ya kenapa di Sprite itu nggak ada bahas modulnya. Nah, jadi ini sedikit fun fact ya. Jadi aku jujur udah ngerjain, tapi aku belum menemukan keyakinan ya. Beda kalau dengan modul sebelumnya dengan modul 5. Tapi aku mikir kayak modul 5 itu sedikit, nah jadi yang nggak perlu dibahas pun kayaknya udah paham semua lah. Tapi kalau misal modul yang ini, nah ini kan memang kalau misal modul yang 7 itu di buku 1 dan buku 2 itu ya sedikit. Bahkan beda dengan modul 5 yang tadi Tasya bahas, kan masih ada bukti-bukti ya kayak SSP ya, surat setoran pajak itu tuh. Nah, kalau di modul 7 ini memang dia itu sedikit, bahkan kalau konfirmasi aja tuh cuma 1 di buku 2 itu kan. Nah, itu tentang aset tetap aset sewa guna usaha. Nah, itu doang. Nah, sisanya ya udah kita tinggal bahas ini kan, bahas soalnya. Nah, eh, cara ngerjainnya gimana? Nah, kalau misal tadi kan dari G1 sampai ke G dulu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang di sini ini sebenarnya boleh kalian itu mulai dari J J ini ya, JJ ke J1 ini, J utama ya, schedule utamanya. Nah, tapi kalau misal sebenarnya di modul 7 itu yang schedule utama itu J sama M3 N1 ya. Nah, tapi aku rekomendasikan kalian kalau misal nanti ya ngerjain soal atau kuis gitu ya, mending kalau misal pengen ngerjain dari awal itu mengerjain dari N1. Kenapa? Karena nanti di J dan J ini kan kita bakal ngitung harga perolehan, akumulasi, sama nilai buku ya. Nah, ini kan pasti kita juga butuh dari N1 dan M3 ya kan? Karena kan ini untuk aset tetap guna usaha. Nah, kenapa ini penting? Nanti aku jelasin. Teman-teman kalau misal kecepatan atau mungkin ada yang pengen ditanyain atau pengen disanggah, silahkan aja ya. Kebetulan ini pembahasannya udah diverifikasi sama dosen aku, itu Pak David ya, Pak David. Beliau udah jelasin semua, udah diverifikasi lah istilahnya, udah bener gitu. Nah, kan kalau gini kan aku udah ada keyakinan dan mungkin bisa aku jelasin lagi gitu, mungkin lebih enak. Nah, kita mulai ya teman-teman. Jadi di sini ya untuk yang bagian kita mulai dari N1 dulu. Kenapa? Karena tadi aku bilang ya, tanpa N1 kita itu sebenarnya nggak bisa ngerjain yang J dengan J juga, karena kan ini hubungannya sama aset ya, karena aset tetap juga kan. Nah, kalian kalau ngeliat kunci sebenarnya ada perbedaan sedikit ya, karena di video pembahasan yang pajak itu ini belum dilakukan koreksi. Nah, jadi dosen, makanya aku bilang nggak ada keyakinan karena aku ngerasa kayaknya nggak ada, aku belum tahu nih gimana jelasnya. Nah, kalau yang ini kan udah dikoreksi sama dosen aku, jadi ya istilahnya tahu lah gitu. Oke. Tanpa panjang lebar ya teman-teman, kita lanjut. Nah, ini schedule N1 kita mulai itu ada di halaman buku 2 ya, halaman 100. Ya, nanti kalian bisa lihat ya, buku halaman 100 dan halaman 99 sampai 100. Itu soalnya ada di ini ya, di buku 1. Itu buku 1 halaman 137 ya, 137. Aku udah jadikan Excel biar enak gitu kan. Jadi biar lebih mobilitasnya tuh nggak perlu ini, biar kalian nggak terlalu pusing juga kan. Soalnya kan ini kalau dibanding dengan G tadi kan sedikit ya, maksudnya buka sedikit. Tapi kalau ini agak beda. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ya kebetulan teman-teman sudah nampak belum atau kekecilan? Ntar aku busain lagi ya. Oke, udah nampak ya. Nah, di sini ya aset tetap sewa guna usaha ini itu dilakukan oleh PT PETA dengan membeli 1 unit truk Fuso. Nah, cara sewa guna usahanya itu tanggal 30 Oktobernya. Tanggal 30 Oktober 2012. Nah, kepada PT Finance sebagai, ini berarti kan PT PETA-nya adalah apa? Lesor ya. Lesi. Lesi. Sedangkan ini adalah lesor. Ya, nah di sini ya lesornya ini dia
ada ini nih ketentuan di isi perjanjian sewa guna usahanya. Pertama, harga perolehannya itu adalah 74.700 ya. Sedangkan uang mukanya tadi itu DP-nya itu 14.940. Nah, berarti nanti karena menurut perhitungan dari VT Finance ini sebagai resor, dia pokok pinjamannya itu hanya 59.760. Kenapa? Karena harga perolehan dari Trokfusonya itu dikurangi dengan uang muka. Nah, nah, jadi ini ya teman-teman, ini 59.760. Nah, ini pokok pinjamannya. Tapi ingat, ternyata di sini ya, di sewa guna usahanya itu ada bunga. Nah, bunganya itu adalah 22.410. Nah, maka jumlah pinjaman netnya itu adalah 82.170. Nah, masa sewa guna usahanya berapa? 36 bulan. Dan memiliki hak opsi. Nah, terus angsurannya itu ternyata angsuran per bulannya itu 2.282,5 ya, 5 atau kita bisa bilang 2.282.500 per bulan. Nah, pembayarannya gimana? Pembayarannya itu dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012, itu pembayaran sewa pertama. Sedangkan untuk pembayaran berikutnya dilakukan setiap akhir bulan ya. Berarti kan tanggal 30 November, 31 Desember 2012 ya. Nah, oke. Nah, ini sudah ada ternyata sudah dilakukan pencatatan sama si PT Peta. Nah, PT Peta itu dia ini nih, lihat. Dia pertama kan bayar DP, berarti kan piutang lain-lain pada Bank Bini itu sebesar 14.940. Terus sisanya dari tanggal 30 Oktober sampai Desember mereka bayar ini beban apa? Sewanya. Nah, tapi teman-teman, kita analisis dulu ya. Kita comeback ke pelajaran AKM kemarin ya. Kemarin AKM 2. Nah, gimana syarat ini sebenarnya harusnya jadi sebagai financial list ya. Nah, kenapa? Pertama begini, kita lihat masa sewanya ternyata lebih dari 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun. Jelas ya, karena di sini ya, kan kita udah jelas banget nih ngeliatnya 36 bulan ya, berarti kan 2 tahun ya, berarti kan syarat ini terpenuhi, cek berarti ya gitu, untuk si lesi ya. Terus kan harusnya kalau misalkan sebagai financial list itu ada 2 syarat ya tadi, masa sewa 1 tahun, satunya lagi adalah nilai sewanya itu lebih dari lebih atau lebih dari sama dengan ya, lupa ya, pokoknya lebih dari 500 mungkin 500 ya, 5.000 5.000. Nah, 5.000 $5.000 ya, itu kemarin. Kalau misalnya $5.000 kita pakai kursnya sekarang itu kita ambil tengah-tengah ya, 14.000 dikali 5.000 itu 5.000 atau 14,5 ya, lupa aku, 14,5 lah ya. 14,5 itu 72 juta ya, atau bisa bilang itu Rp 72.500. Ini tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia, sorry. Nah, ini kan sesuai. Nah, 72.500. Nah, ini ya, nilai sewanya harus terpenuhi. Kita lihat. Nah, teman-teman hati-hati, meskipun di sini ada uang muka dan ada pokok pinjaman, jumlah pinjaman, mungkin kalian mikir, oh ternyata row-nya atau right of use asset-nya itu ini atau enggak ini. Nah, sebenarnya salah. Kenapa? Karena harga perolehan itu atau bisa kita bilang sebagai row ya, atau aset tetap gunung aset tetap SGU itu adalah sebesar ini harga perolehannya, atau kita bisa bilang ini adalah apa kemarin, fair value ya. Nah, inilah dia nilai dari row-nya. Nah, gimana dengan list liability-nya? Nah, list liability-nya itu kita ambil dari pokok pinjaman ya. Nah, ini dari pokok pinjaman. Nah, terus gimana bunganya? Kok bunganya nggak ada dihitung gitu kan? Nah, bunganya ini nanti akan apa ya namanya ya? Bisa dibilang kayak terkompensasi lah dengan angsuran. Nah, nanti kita lihat ya. Karena nanti ini sebenarnya udah include dengan bunga dari angsurannya, makanya di sini tidak diperhitungkan, tapi pokok pinjamannya sebenarnya ini. Kenapa? Karena nanti pokok pinjamannya itu kan totalnya 59.760. Nah, bunganya itu nanti sebesar
pokok pinjamannya itu dari per bulan itu sebenarnya ini kan per 36 bulan ya. Kalau per 1 bulan itu sebesar 1.660.000. Ya, ini pokoknya ya, pokok. Nah, bunganya gimana? Nah, bunganya itu ya dibagi 36 bulan. Nah, itu nanti dapat 600 bunganya itu. Bunganya itu 622.500. Nah, kalau kalian tambahin teman-teman, ini nanti juga hasilnya coba kalian tambah ya. 1.660 tambah 622,5 itu ya hasilnya sama dengan ini. Hasilnya sama dengan angsuran per bulannya. Nah, makanya di sini kenapa bunganya tidak dimasukin ke dalam pokok pinjamannya? Karena nanti kalau ditambah itu ya akhirnya nilai angsurannya itu tidak akan sama. Nilai yang kita bayarkan itu akan lebih besar dibanding angsurannya. Nah, itu logika pertama ya. Ya, kenapa cuman pokok pinjamannya? Karena tadi ini bunganya sudah tercover di angsuran gitu. Nah, karena kita beda ya dengan AKM yang kemarin, karena kan kalau AKM kemarin kan udah ada implicit rate, ada ya hak-hak lain lah gitu. Nah, terus yang kedua tadi, belum sampai sini, belum selesai ya. Nah, teman-teman, ini nilai sewanya tadi kan ini row-nya ya. Nah, nilai sewanya itu yang ini, yang row-nya ini. Nah, karena ini sudah dipenuhi, maka ini kita checklist kan, karena ini udah lebih dari setahun kan. Maka ini seharusnya bukan sebagai beban, maka kita nanti ini kita akan kita akan koreksi ya, karena ini salah, bukan sebagai beban. Karena mereka PT Peta ini dia menjadikan sewa truk Fusonya ini sebagai operating lease ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Oke. Kita lanjut. Nah, terus apa lagi ya? Selain itu, nah ini yang penting ya. Ini hak opsi. Hak opsi apa kemarin? Ini adalah BPO. Nah, kenapa ini penting banget nih BPO? Karena nanti ini akan ngaruh ke namanya depresiasi. Nah, kalau kalian ingat kemarin ya, BPO itu dia depresiasinya itu pakai apa? Pakai masa manfaat ya. Useful economic life well. Ya, UEFA Europa League. Sorry. Ya, jadi pakai BPO itu pakai economic life ya, bukan pakai ini ya, ini salah, bukan pakai masa sewanya, tapi pakai depresiasi per masa manfaat ya. Jadi kemarin ada yang kawan aku nanya gitu kan, kenapa enggak pakai 36 bulan ya? Jelas di sini udah jelas kok, udah ada hak opsi. Berarti kan boleh beli kan? Berarti kalau kita ada BPO, ya pasti pakai economic life. Ya, no debat lah pokoknya gitu. Karena kan kita udah belajar juga ya kemarin. Oke, udah semua udah kita ketahuin ternyata ada salahnya di sini, sama di sini juga ya. Kenapa? Karena tidak tidak mengakui raw sama ini list liability-nya. Terus gimana? Pertama kita lakuin koreksi dulu. Nah, koreksi yang pertama adalah kita melakukan koreksi pencatatan pembelian truk secara listing tadi. Nah, tadi kan dicatat sebagai piutang lain-lain ya. Nah, itu kan salah kan? Maka kita akan pertama melakukan aset tetap SGU ya di sini sebesar 74.700 ya ini ya. 700 sama utang SGU-nya itu sebesar 59.760. Nah, sisanya piutang lain-lain tadi kita ini kreditkan. Karena apa? Karena piutang lain-lainnya kan sudah dibayar dengan kas ya. Maka ini yang dikoreksi itu hanya piutang lain-lain, bukan bank bininya tidak apa-apa, tapi piutang lainnya itu kita hapus gitu ya. Terus yang kedua adalah kan kita kembali lagi ke AKM. Kalau misalkan biasanya kan ada reklas ya, list liability nanti kan ada penyesuaian di akhir tahun ya, penyesuaian di akhir tahun. Itu kan penyesuaian akhir tahunnya nanti akan mengkreditkan list liability-nya itu sebagai aset tetap jangka pendek ya, utang jangka pendek. Nah, itu tuh kan dihitung dari 12 bulan dihitung dari Desember, berarti kan sampai ini ya 1 tahun ya. Nah, gimana ngitung ininya? Nah, kita terus lanjut di ini. Kalau kebetulan ya, aku potong dulu sebelum ke sini juga kita perlu ke M3 dulu. Nah, M3 itu ada perhitungannya. Sebenarnya perhitungannya ini tidak terlalu
masuk nggak apa-apa. Ini kan cuma sebagai apa ya? Sebagai tambahan aja. Nah, ini ada perhitungan ya teman-teman di sini. Nah, ngitungnya itu tadi kan ini yang periode ini kan periode Oktober, November, Desember. Nah, sisanya 1 tahun ini. Nah, ini kan ada 12 bulan. Nah, kalian tinggal gampang aja, gampang. Kalian tinggal ini ya. Ini dikali sama 12 bulan. Sorry. Atau enggak gini aja lah. Sum. Ini sum. Sum yang bagian ini. Sorry, ini. Sorry, bagian pokoknya. Kok ini salah. Nah, jadi ingat ya teman-teman, jangan sampai salah dengan menghitung itunya. Sebenarnya yang jadi apa utang besar jangka pendeknya itu sebesar pokoknya ini. Nah, dari 12 bulan ini. Nah, nanti aku kasih filenya kalau tenang. Kalian bisa itu atau enggak kalian udah punya ya. Nah di sini nanti itu jadi utang jangka pendek ya. Nah, terus yang ini sebagai koreksi. Oke. Tadi udah, terus kita lanjut di ini ya. Di N1 lagi. Nah, jadi tadi ya utang jangka pendeknya itu pokoknya ya. Jadi kalau misal tanpa lihat ini tabel perhitungannya, kalian kali aja gitu. Tadi ya pokoknya itu kan 1.660 ya. Dikali 12. Nah, itu aja. Nah, ya bisa kayak gitu juga. Ya. Oke, itu kan sudah ya. Berarti kan nanti kita tinggal yang ketiga adalah tadi kan ada kesalahan di mana? Di ini ya, di bebannya. Kenapa? Karena ini dicatat sebagai operating list nih. Nah, ini salah nih. Nah, di sini salah, maka kita harus jadikan dia sebagai financial list. Nah, gimana teman-teman? Nah, pertama adalah utang jangka panjangnya itu sebesar 5 juta dan beban bunganya itu 12.405. 245. Nah, kenapa begini? Nah, pertama adalah kalau misalkan yang beban bunga ya teman-teman, ini adalah, nah ini ya, jadi bunganya itu pertama gini, asumsi yang pertama kita lakukan adalah kalau misalkan di bulan pertama per Oktober ya, itu kan harusnya jurnalnya itu kan dia adalah kayak nggak ada deh, nggak dimasukin, nggak ada ya. Oke, di Oktober ya 31 Oktober itu kan pasti dia nyatat sebagai ini ya, apa namanya, utang SGU, utang SGU jangka pendek ya, SGU yang panjang ada bank bank BNI lah, kas besar, sorry, besar. Nah di sini ya teman-teman tidak ada bunga. Kenapa tidak ada bunga? Karena pertama adalah ini harusnya 500 ya, 500. Nah, teman-teman kenapa ini nggak masuk ke ini ya, ke bunganya? Kenapa? Karena ingat lagi ya kemarin di apa namanya, di listability ya. Kalau pertama itu pasti tidak ada bunga, tapi bulan depannya atau tahun depannya gitu kan kalau misal bayar bunganya gitu. Jadi makanya di sini ya beban bunganya itu hanya 2 kali gitu, hanya 2 bulan November dan bulan Desember ya, bulan doang. Nah, terus gimana utang jangka panjangnya? Utang jangka panjangnya tadi ya, pertama kita kan tadi ini pembayaran pertama, terus ini sisanya ya pokoknya dikali 2. Nah, maka dapatlah sebesar ini. Nah, ingat kalau misalnya beban SGU-nya itu harus sama dengan nilai 2 ini ya, 2. Nah, harus beban SGU-nya itu kita sama dengan 3 kali ini ya tadi ya. Harus kita kreditkan tadi karena itu salah ya gitu. Jadi harusnya totalnya 2.282,5 dikali 3. Maka hasilnya juga ini dapat nih 6.847,5. Nah, ini ya. Jangan sampai salah ya di bagian sini. Ini sebenarnya kalau dikunci yang di pajak sebelah itu dia ini ya. Ini kan 3 ya, harusnya 2 doang karena hanya bulan November dan Desember. Nah, terus gimana utang jangka panjangnya? Ya udah, utang jangka panjangnya pertama adalah yang pertama kali dibayar itu full angsurannya tanpa bunga. Yang kedua adalah pokok pinjamannya. Pokok pinjaman selama 2 bulan ya. Oke, langsung udah jurnal nih, kita tinggal tambah di ini ya.
Tinggal tambah di sini, di parnya. Ya, tadi VT Finance-nya dihitung kliennya 0. Kenapa? Karena tadi ya dia dianggap sebagai operating list. Nah, terus kita ini ya tambahin dengan ini utang jangka SGU jangka pendek. Terus yang ini ya tadi utang jangka ini ada catatan ya, utang SGU jangka pendek ditambah dengan utang SGU yang sudah bayar selama 3 bulan. Maka ini ya dikurang ini ditambah dengan ini juga ya. Ini tambah dengan ini katakanlah 2 juta 25 juta 522.500 itu di debitnya. Maka jumlah per auditnya itu adalah ini ya, hasilnya adalah 34 juta 200 ini ya, di ini dikurang sama ini aja ya, 34 juta 237,5. Nah ini yang benar ya, jadi utang list liability-nya itu ada per 31 Desember per auditnya itu harusnya 34 juta 237.500. Nah, udah lengkap nih. Nah, gimana M3? Nah, M3 itu gampang. Kalau N1 tadi itu adalah schedule untuk utang jangka panjang. Nah, M3 itu hanya untuk utang jangka pendek. Nah, teman-teman langsung aja. Tadi kan di sini udah dilakukan koreksi ya. Koreksi yang ini. Nah, klasifikasinya hanya di sini. Berarti jurnal koreksinya itu hanya satu, ya. Hanya tadi ya, yang ini. Nah, kita langsung tambah. Kalian boleh ya nambah di sini di catatannya. Tapi kalau aku di sini tugasnya cukup ini udah terjawab gitu kan. Nah, kita tinggal taruh di sini di kredit karena tadi ya lagi-lagi kliennya tidak PT-PT tidak mengklasifikasikannya sebagai ini apa? List liability ya, jadi sebagai operating list bukan finance list. Maka tinggal kita tambah ya, kita samakan dengan hasil yang tadi yang di sini ya, utang jangka pendeknya, maka dapatlah 19 juta. Kok gini sih? Oh nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Nah, ada. Ya pokoknya sama dengan tadi ya jurnal itu ya, reklasifikasinya. Maka per auditnya itu 19 juta 920. Nah ini nanti jadi utang leasingnya jangka pendek. Nah ya, oke. Mungkin itu dulu ya M3 dan N1. Untuk yang bagian ini ya ini gampang ya karena lagi-lagi ini angsurannya tetap sampai 36 bulan. Ini per bulan ya. Nah, kalian tinggal bunganya itu langsung samain tapi bulan kedua. Nah, pokoknya itu ini ya, pokoknya cuman dikurangi gitu ya, tadi sama. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan M3 dan N1? Apa sudah jelas? Halo? Oke, aku anggap sudah jelas ya. Kita lanjut di J. Di J itu, di JJ untuk yang modul aset tetapnya ya, itu ada J dan JJ. Nah, di sini kita mulai dari JJ dulu. Pertama, informasi yang ada itu di buku 2 dan buku 1. Itu pertama buku 1 itu halaman 138 aja. Terus di halaman 136 dan 138. Nah, 138 ini adalah ini ya, daftar aset tetap dan penyusutannya. Nah, ini penting nih, kenapa kita harus butuh data ini? Karena nanti kita akan membandingkan perhitungan penyusutan ya, yang kemungkinan ada kesalahan dengan audit dan dari si klien. Itu si PT-PT ya. Pertama adalah kita lihat di halaman 136 ya. Kita dari hal itu kita lihat dulu di ini ya, ada di halaman 100. Ya kalau di PDF halaman 142 ya. Nih, prosedur audit. Nah, sebelum Anda melaksanakan aset tetap, dilajari secara cermat kertas kerja tahun lalu untuk tahun berjalan, Anda diminta saudari Esther mempersiapkan daftar aset tetap dan penyusutan untuk menurut perhitungan akuntansi ya. Ini ya. Kita lihat ini nanti. Nah, di sini ya. PT-PT itu menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa untuk penyusunan semua aset tetapnya. Masa bangunan, masa manfaat bangunan itu 20 tahun, kendaraan bermotor 10 tahun, terus 5 tahun untuk peralatan kantor dan toko. Ya. Nah, ini perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas, maka
diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Nah, tapi kalau misalkan beban peliharaan yang tidak mempengaruhi nilai maupun produktivitas aset tetap, maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Pemeriksaan fisik aset tetap diperoleh pada tahun 2012, dilakukan pada tanggal 1 Januari 2013 oleh Anda yang bersama saudari Esther sebagai ini ya tadi staf akuntansinya. Sewaktu melakukan pemeriksaan fisik tersebut, Anda memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan membandingkan daftar aset tetap yang dibuat dari Esther dengan fisik aset tetap, terutama tambahan aset tetap untuk tahun 2012. Nah, berarti kan udah tepat ya. Yang penting itu sebenarnya di sini, di paragraf kedua ini penting ya. Jadi berarti kendaraan bermotor 10 tahun, masa bangunannya 20 tahun, terus 5 tahunnya itu untuk peralatan dan kantor dan toko. Oke, lanjut ya. Nah, di sini teman-teman, kita mulai dari yang pertama ya. Yang bagian A itu adalah komputer dan printer. Pada tanggal 2, ini tanggal 20. Ini yang B ya, Yang B dulu enggak apa-apa. Nah, pertama tanggal 2 Agustus 2012, perusahaan menambah 5 set komputer printer dengan harga 25 juta dengan cara tukar tambah dengan komputer dan printer lama. Aset lama dinilai dengan harga pasar 6 juta dan sisanya dibayar tunai. Berarti kan 19 juta ya dibayar tunai. Karena kan harga perolehannya kan ini 25 juta ya. Nah, 19 juta. Nah, perusahaan mencatat transaksi sebagai berikut. Di debitnya peralatan kantor, di kreditnya Bank BNI. Nah, di sini ya, karena ini tukar tambah secara logikanya ya. Selama kita belajar akuntansi ini pasti salah ya. Pasti ada salah, harus ada koreksi. Nah, kenapa harus ada koreksi? Karena gini ya, teman-teman, kan kita pengen ngeliminasi peralatan kantor yang sudah ada ya, yang sudah lama dengan yang baru. Nah, gimana cara koreksinya? Nah, usulan koreksinya itu adalah yang pertama itu kita lanjut ya. Nah, pertama kita ngelakuin beban depresiasinya ya. Beban depresiasi. Nah, di sini peralatan kita lihat komputer yang lama nih, komputer dan printer. Di ini ya, yang lama tuh tahun 2009. Yang ini ya. Apa nggak sih ya? Takutnya apa. Nah, ini yang nomor 2, peralatan kantor dan toko. Itu 5 masa manfaatnya 5 tahun, jumlahnya 5 unit, tarifnya 20%, harga perolehannya 15 juta. Nah, di sini ya, 15 juta, berarti yang ini nih. Nah, yang 25 juta itu komputer baru ya, sorry. Nah, di sini ya, di tahun 2012 itu sudah dilakukan penyusutan sebesar 1.100.000. Nah, tapi apakah benar gitu? Itu penyusunannya. Nah, kita ngitung. Pertama kita menambah beban depresiasinya itu dari bulan Januari sampai Desember, berarti Januari sampai Agustus, berarti ada 7 bulan kan. Nah, berarti pertama kan harganya 15 juta ya. 15 juta dikali 20% dikali 712. Nah, karena dari Januari sampai Agustus ya. Nah, itu depresiasi sebelum dijual. Itu ada 1.750.000. Nah, itu yang ini ya, yang sampai 2012. Nah, di sini ternyata penyusutannya sampai 2012 itu sudah dilakuin 6.750.000. Maka di sini ya, teman-teman, kita gampangnya ada lagi nih. Itu kan sudah dilakuin 6.750 kan, berarti kan 6.750 ditambah sama jumlah yang di sini ya, akumulasinya ya. Nah, dapatlah 8.500.000. Nah, tadi kan harga pasarnya itu komputer printer Tadi kan komputer printer lamanya itu 15 juta, berarti kan dikredit, kita kan pengen eliminasi. Nah, gimana harga yang baru? Nah, harga baru itu sama dengan nilai harga dari aset lama ya. Nah, ini nih harga aset lamanya itu sebesar 6 juta. Ini tambahan ya. Kenapa? Karena peralatan kantor yang di sini itu masih cuma nambah 19 juta. Kenapa cuma 6 juta bukan 25 juta? Karena kita pengen nambah lagi nilainya. Karena nilai peralatan kantor yang dihitung di PT Peta itu harusnya 20 juta bukan 19 juta. Kan di sini ya udah dilakuin pencatatan ini salah, maka kita tambahin 6 juta. Sisanya itu adalah rugi. Rugi adalah sebesar 500.000. Nah, maka kesimpulannya adalah
komputer baru harga perolehannya nambah 25 juta. Komputer lama itu harga perolehannya kurangin 15 juta. Nah, nanti ini bakal ngaruh di modul JJ, di harga perolehannya. Nah, lanjut. Nah, di sini ya, teman-teman, kalau misalkan yang filling kabinet tadi kan filling kabinet itu dia menambah ini ya, sesuai ketetapan dia itu menambah nilai dan produktivitas, harusnya tidak diakui sebagai beban perlengkapan. Maka nanti harga perolehannya itu akan nambah 1 juta ya. Nah, nanti angka jurnalnya itu dibalik aja ya. Tunggu, jurnalnya ada nggak ya? Takutnya kayaknya di J sih. Oh ya, di J ya. Nih di J ya, jurnalnya itu sebesar 1 juta ya. Kita nambah, kita eliminasi beban kantornya. Nah, nanti didepresiasi. Karena ini juga nambah, maka kita akan bagi ya. Nanti ada di perhitungan penyusutannya. Kita kilas balik dulu di ini, biar kita tahu nanti gimana ngisinya gitu. Nah, yang kedua adalah mesin fotokopi Xerox. Pertama, tanggal 1 Desember itu dilakukan pembelian satu mesin fotokopi Xerox itu sebesar 10 juta secara tunai. Pembeliannya itu pembelian tersebut belum dicatat sehingga belum mencatat penyusutan. Berarti kan nanti harga perolehannya nambah 10 juta ya, karena ini kan jelas ya mesin, berarti kan nambah peralatan. Nanti juga depresiasinya nambah. Nanti kita tulis di sini nanti. Nah, berarti nanti nambah di mesin fotokopi Xerox-nya itu sebesar 10 juta. Nah, oke, ini tadi ya perhitungan beban ini ya. Daftar aset tetap dan penyusutannya nanti. Oke, di sini lanjut kita ada yang ketiga ya. Di buku 1 di yang nomor D nggak salah ya. Aset tetap. Oh ya, D. Yang terakhir yang D ya. Nah, di sini Colt Mitsubishi kita ada beli PT Peta itu ada beli Colt Mitsubishi sebesar 12.500.000. Nah, perbaikan ini diperkirakan menambah produktivitas dan produktivitas dari kendaraan, tapi dicatat sebagai beban. Nah, ini kan juga salah ya, jelas ya, karena harusnya ini sebagai penambah dari Colt Mitsubishi-nya itu. Berarti nanti ya, teman-teman, ada overhaul ya, atau kita bilang overhaul. Nah, overhaul. Nah, untuk yang ini, yang bagian D itu Colt Mitsubishi, hati-hati teman-teman, ini kita harus melakukan sedikit lebih konservatif atau prospektif. Nah, seharusnya dikapitalisasi karena terdapat keterangan bahwa perbaikan tersebut menambah produktivitas kendaraan. Maka nanti harga perolehannya akan bertambah 12.500.000 ya. Nah, di sini pertama adalah kalau misalkan kita hitung ya di sini. Harganya itu Colt Mitsubishi di sini ya. Mana nih Colt Mitsubishi? Nah, nih Colt Mitsubishi itu dibeli tanggal 4 April 2008, masa manfaatnya 10 tahun, jumlah unitnya 2, tarifnya itu 10%, dan harga perolehannya itu 250. Oke. Gini. Berarti ngitungnya pertama adalah ini karena 2 unit ya. 2 unitnya itu 250, berarti 1 unitnya adalah 125 ya. Nah, kan cuma 1 unitnya, salah satu kendaraan. Berarti harga perolehan pertama adalah 125 juta. Tarifnya 10% ya. Maka yang didepresiasi per tahun itu adalah sebesar 12.500.000 ya. Terus kita ini penyusutannya kita lakuin. Nah, penyusutan tahun pertama karena dibeli itu April ya, April di sini. April, maka kita cuman ngakuin dari bulan April sampai Desember. Berarti kan ada 9 bulan ya. Ada 9 bulan. Nah, berarti 9 per 12 dikali dengan ini ya, 12.500.000. Berarti dapatlah misalnya itu tahun pertama adalah 9.375.000. Nah, akumulasinya tinggal samain, berarti dikurangi nilai bukunya, ya dikurangi dengan 125 juta, maka dapat 115 juta. Nah, terus dilakuin sampai sampai tahun 2012, tapi sampai November. Nah, Novembernya hitungnya gimana? Pertama kan tadi sama ya, tarifnya dikali 11 per 12, karena kan Desember ya, pembeliannya tadi kan Desember ya. Desember ya, teman-teman. Nah, kan per 30 November, berarti kan sampai awal Desember lah hitungannya, berarti kan sampai November. Maka dikali aja di sini, ntar, kok ini agak, ya, ntar. Oh. Nah, di sini ya jadi dapat 11.458,333.
Nah, nanti ini dikurangi akumulasinya ya. Akumulasinya itu tinggal ditambahin. Nah, ditambahin dengan ini 11 juta, maka dapat 5. Akumulasi sampai sebelum di overhaul itu 58 juta 333.333. Nah, nilai bukunya ya udah tinggal dikurangi dengan ini ya. Maka dapat 6 juta 66 juta 6666 ya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya yang Desember? Nah, menjaring penyusutan di Desember itu ya udah kita nilai bukunya ini ya. Pertama adalah nilai bukunya ya. Nah, nilai bukunya itu sebesar 6.600.000 ditambah dengan 12.500.000 baru dibagi 64. Nah, kenapa 64 nih kan? Kenapa? Nah, karena kan gini, dari 2008 itu kan sudah sampai berapa tahun nih berarti? 1 2 3 4 5 lah. 5 berarti kan. Berarti masih mungkin di sini juga kurang ini ya, kurang dikasih tahu infonya ya berapa nambah masa manfaat, tapi kayaknya enggak karena meningkatkan produktivitas saja. Tapi tetap itu dihitung sebagai penambah kode Mitsubishi-nya. Nah, kan 10 tahun. Berarti kan masih ada sekitar 5 bulan lagi ya. Berarti kan 5 ya. 5 atau 6 ya. Pokoknya kan dari April ya. April ya, karena kan ini April ya. Jadi hitungannya kenapa enggak 60 gitu kan? Kan masih 5 karena hitungannya itu kan dibeli April, berarti kan nambah 4 bulan ya. Berarti kan Januari, ya 4 bulan lah gitu sampai selesai, berarti kan 64. Karena lagi-lagi ya ini kan di awal Desember ya, per Desember itu berarti kan masih 64 bulan lah kira-kira. Nah, di situ dapatlah penyusutannya itu sebesar 12 juta 1.236,979. Nah, akumulasinya ya udah tinggal ditambahin nih, ini ditambah dengan ini ya, jadi sisa akumulasinya 59 juta 570.333. Maka nilai bukunya aslinya itu hanya berkurang sebesar 65.429 ya. Jadi ingat ya tadi, ini cara ngitung ya tadi ya. Aku ulangin. Pertama adalah nilai buku terakhir sampai sebelum overhaul ditambah overhaul dibagi sisa manfaat. Nah, kita pakai pakai bulan aja lebih bagus. Kenapa? Karena kan dibelinya tanggal 4 April, maka kan harusnya masih ada 64 bulan lah hitungannya ya. Nah, 64 bulan sampai sampai ini ya. Dari Desember hitungannya. Berarti kan 60 dari Desember 2012. Gitu. Oke. Maka nanti akan pertama harga peroleh nambah, terus ini perhitungan penyusutannya harus diperbaiki ya. Perhitungan penyusutannya itu sebelum diperbaiki dan diperbaiki maka totalnya adalah sebesar ini kan ditambah ya. Jadi 25.195.313. Gitu. Oke, terus aset tetap SGU tadi sama ya langsung ya tanpa basa-basi kita langsung aja nambah ya 74.700.000. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini di schedule JJ ya. Nah, di schedule JJ itu di halaman buku 2 itu halaman berapa nih? 95 ya. Nah, teman-teman kalau di schedule itu peralatan kantor ini jadikan satu ya. Jadi kayak nggak perlu dijabarin. Tapi kalau kalian pengen jabarin, it's okay, tidak ada masalah. Nah, tapi ingat ya pertama teman-teman untuk tanah ya, tanah kita udah tanpa basa-basi kita isi dulu harga perolehannya karena ini paling gampang ya. Nah, tanah itu karena tadi di soal juga tidak ada dijelasin, maka ya udah kita tinggal biarin. Nah, per 2012 harga perolehannya sama gitu. Nah, terus akumulasinya juga pasti ini kalian tinggal kosongin aja karena kan tidak didepresiasi ya. Langsung nilai bukunya di sini. Nah, terus gimana bangunan sana? Bangunan juga sama, tidak ada perbaikan atau ada keterangan lebih lanjut lah gitu. Nah, terus kita yang peralatan kantor dulu. Nah, peralatan kantor kan tadi ini langsung ditulis ya, itu sebesar 19.500 itu ada di schedule-nya. Nah, tapi gimana koreksinya? Tadi kan ada yang baru nambah ya, nambah 25 ya jelas. Tadi ya 25 di sini, maka kita nambahin 25. Terus tadi komputer lamanya itu kita eliminasi karena kita tukar tambah, berarti kurangin. Berarti kurang 15 juta. Terus filling kabinet.
Tadi kan itu peralatan kantor ya. Itu jadikan beban, harusnya jadikan aset. Ya udah tambahin lagi 1 juta. Terus ini mesin fotokopi lupa dicatat. Berarti harusnya dicatat dong ya 10 juta kan. Nah, maka untuk peralatan kantor maka nanti total ininya akan bertambah sebesar 36 juta terus dikurangi 15 juta. Maka totalnya adalah ini ya 40.500.000 per 2012 ya. Nah, kendaraan bermotor, motor Honda itu fine ya, tidak ada masalah. Tapi yang ada masalah adalah si Colt Mitsubishi. Nah, si Colt Mitsubishi itu harusnya nambah nambah perolehan sebagai 12.500.000. Maka total dari Colt Mitsubishi itu sebesar 26 juta dari 262.500.000 ya. Nah, 500.000. Nah, di sini maka total kendaraan bermotornya itu sebesar 301 juta ya. Nah, aset tetap SGU tadi kan kosong ya, harusnya dihitung sebagai aset karena operating list tadi tidak dihitung, maka tambah 74 juta 700, maka di sini tambah. Maka aset tetap yang dimiliki PT Peta dari tahun 2000 di tahun 2000 berapa nih? 2000. Nah, di tahun 2000 ini ya, di tahun 2000 salah nonton. Oh, tidak. Oke, di tahun 2012 adalah sebesar 1.841.200.000 ya di sini ya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan? Mungkin diam-diam baik nih, takut mungkin pada AFK. Halo? Kita istirahat dulu ya, istirahat 5 menit lah ya, bentar. Nanti kita lanjut lagi bentar lagi, 5 menit ya. Ada yang nanya, apa nih? Sorry aku nggak notice. Jurnal yang seharusnya bias ditulis nggak, apa nih? Jurnal yang seharusnya bias ditulis nggak Raka buat yang pertama. Yang mana nih? Nur Arif. Sorry. Arif, kira-kira yang mana? Jurnal mana? Aku nggak tahu nih. Jurnal yang mana? Jurnal pertama yang mana? Seharusnya bias ditulis. Halo? Oh, ya dia yang nanya, dia nggak ada orangnya. Waduh, parah. Jadi kalau jurnal yang bias ini kayak nggak ada sih. Maksudnya yang pertama bias ditulis nggak buat pertama. Tas, tolong tas. Apa maksudnya tas? Halo, tas ya? Tas? Wah, pada AFK semua. Ya udah kita istirahat dulu ya 5 menit.
Oh, jadi tulis jurnal koreksi. Oh, jadi gini ya, makasih ya Salma. Jadi kenapa aku nggak nanyain jurnal koreksi yang komputer baru? Dia minta tolong tulis jurnal. Oh, untuk jurnal itu di J ya. Kenapa? Karena di sini ya. Karena di sini di JJ ini dia itu bukan apa ya? Ini bukan pare ya. Jadi bedanya gini. Ini beda. Jadi harus tahu ya. Jadi gini, KKA itu ada yang namanya pare ya. Pare. Nih, pare itu kan untuk pembetulan. Kenapa aku nggak jurnal? Ya pertama, di sini nggak ada minta nih, nggak ada minta pare. Ya. Nah, nggak minta pare gitu. Jadi harusnya di pare itu di J-nya. Makanya aku di JJ ini cuma jelasin yang apa harga perolehan. Kenapa? Karena di sini ya kita cuma pengen tahu nambah, ngurang atau ngurang gitu. Nah, setelah cuma di sini. Nah, sisanya nanti baru kita ke jurnal gitu maksud aku. Mungkin sorry juga aku nggak ngasih tahu ya. Nah, di sini yang penyusutan, nah itu baru pakai jurnal. Kita pindah langsung ke J gitu atau perhitungan penyusutannya nanti gitu ya. Nah, jadi gitu. Ya, juga pulang ya. Sorry ya. Memang aku nggak ngeliat jadi agak susah. Makasih banget ya Salma. Gimana teman-teman? Ada yang paham nggak? Jadi aku nggak ngasih jurnal tadi kenapa? Karena ini ya, ini harinya mutasi, nambah kurang. Jadi kita pengen tahu doang tuh. Ada penambahan nggak dengan aset tetap atau ada pengurangan. Nah, baru akumulasinya nanti kita ke jurnal gitu. Baru ke J. Nah, ketika udah jurnal nanti ngisi J-nya gampang gitu ya. Gimana teman-teman? Halo? Oke, kita lanjut ya. Lanjut gimana? Oke, lanjut ya. Jadi tadi ya aku bilang ini hanya mutasi ya. Jadi kayak nambah kurang, nah itu doang. Tapi kalau jurnal itu sebenarnya di J, di pare. Karena butuh apa ya, maksudnya kalian pun juga ngerjainnya. Pastikan catatan koreksi, ya catatan pemeriksaan itu di J kan. Nah makanya di J ini hanya mutasi tambah kurang aja. Nah baru kita coba ke jurnal atau pengen penyusutan ya. Penyusutan dulu aja lah ya. Perhitungannya ya biar tahu. Pertama gini, ada perhitungan penyusutannya atau kalian pengen di jurnalnya juga nggak masalah. Tapi di jurnal ini juga ini nilai-nilainya ini juga sumber dari ini ya, nilai penyusutannya nanti aku kasih. Nah di sini ya teman-teman kalau misalkan yang pertama kita ini ya tanah udahlah, udah pasti benar gitu kan, nggak usah di ini. Kita lihat bangunannya dulu, ya bangunannya nampak. Ini di halaman, tunggu di halaman mana ya? Di halaman mana ya halaman? Halaman 130 138 ya. 138 itu kan udah ada ini ya. Seperti ini ya. Kalian bisa lihat di bukunya itu halaman berapa ya? 142 misalnya. 142 atau 100 pokoknya 100-an gitu. 140-an lah. Kalian lihat nanti di ini ya, daftar aset tetap dan penyusutannya. Nah, kita lihat di penyusutannya aja. Nah, untuk ngisi yang bagian J ini ya, lagi-lagi aku jelasin ini tidak jurnal. Tapi kita hanya melihat bagaimana ada kesalahan perhitungan penyusutan. Makanya cuma mutasi aja ya, tambah kurang, tidak ada pare atau jurnalnya gitu. Ya. Nah, jadi gini, pertama kita lihat dari bangunannya dulu. Bangunannya itu di sini menurut si dan apa ya? Pokoknya menurut si peta-peta itu disusutin sebesar 67.708. Ya, sorry. Penyusutan yang ini, yang bagian yang ini ya. Nah, ini. Sorry ya, ini. Set ini yang disusutin.
Nah, ini yang kita nanti bandingin. Perhitungan kita sama perhitungan si PT Peta. Pertama kita lihat dulu. Si PT Peta itu bangunannya itu adalah sebesar disusutin dengan nilai sebesar nih. Ya, kliennya PT Petanya ini. Dia itu sebesar nih 23.125. Nah, kalau menurut kita gimana? Nah, pertama kita hitung ya bangunan. Kita lihat bangunan mana bangunan. Oh iya. Oke, bangunan pertama adalah tahun 2019. Tahun 2009 diperoleh Desember ya, Desember. Berarti kan pertama tarifnya 5%, berarti kan 65 juta. Oh, ini bold aja lah. Bernampak. Nah, 6.500.000 dikali 55%, maka tarif yang didepresiasikannya itu adalah sebesar 32.500.000 per tahunnya. Tapi ingat di tahun 2019 ini 2009 itu dibeli awal Desember. Maka hanya 1 bulan saja didepresiasi. Maka di sini ya langsung 1/12 kali ininya 32.500.000, maka dapatlah akumulasinya sebesar 2.708.000 ya. Nah, di sini nanti nilai bukunya itu dikurangi langsung. Nah, untuk tahun yang ke sampai 2012 sorry. Ya udah kita pakai nilai yang ini. Ya. 32.500.000. Maka ya, teman-teman ternyata di sini klien itu kan nyatatnya sebesar ini ya. Sebesar 23.125.000, maka padahal harusnya itu per tahunnya. Karena ini tidak ada mutasi tambah harga perolehan, berarti kan hanya depresiasinya yang dihitungkan. Maka di sini ada kekeliruan. Harusnya itu harusnya itu sebesar 32.500.000, maka ada selisih sebesar 9.375 gitu. Maka ini nanti akan kita hitung sebagai penambah ya, penambah di depresiasinya. Mana ya? Bangunan. Nah, di sini ya. Harusnya itu sebesar ini ya. Nah, jadi cara ngitung akumulasi depresiasinya itu kita hanya melihat bagaimana kita yang ngitung depresiasinya ya. Jadi kita pakai yang ini ya, nilai dari nilai dari ini ya. Gitu. Nah, maka ada selisih sebesar 9.375. Nanti koreksinya ya. Koreksinya di J ya. Ya, tegaskan lagi, koreksinya di J. Tapi ngitungannya di sini tetap. Nah, bentar aja kok. Nah, terus yang kendaraan bermotor. Pertama adalah motor Honda ya. Honda pertama dulu. Motor Honda itu diambil di tahun 2009 bulan Mei. Ya, sini motor Honda Mei 2009. Itu harga perolehannya 38.500.000. Berarti tarifnya kan 10%. Berarti per tahunnya itu adalah sebesar 3.850.000. Nah, 2009 berarti di sini hanya sampai mulai dari bulan Mei, bulan Mei. Oh ya, Mei. Berarti kan sampai Desember ada 8 bulan. Berarti hanya 8/12 dikali dengan ini ya. Nilai tarifnya ini 3.800.000, maka dapatlah depresiasinya itu sebesar 2.566 ya, 6666. Nah, itu. Nah, terus gimana dengan yang akumulasi tahun selanjutnya? Maka ya udah kita tinggal ini tambahin samainnya dengan ini per tahun sampai 2012. Itu sebesar, maka 2012 itu adalah sebesar 3.850.000. Nah, gimana dengan pencatatan oleh si klien? Nah, klien itu ya, kalau di sini kalian lihat itu dia nyatat penyusutannya itu sebesar 7.940.000. Maka di sini kan pasti ada kesalahan, ada overstatement. Nah, maka kita adjustnya nanti akan dikurang ya. Dikurang. Akan mengurangi bebannya. Karena ini kelebihan ya kan? Kelebihan harusnya kan 3.850.000, tapi kok di sini hanya 4 juta. 4 juta saja gitu. Nah, maka nanti ada pengurangan itu sebesar 4.090.000. Terus Colt Mitsubishi. Nah, Colt Mitsubishi-nya tadi kan kita lihat di soal di ini ya. Di sini Colt Mitsubishi itu dibeli tahun 2008 bulan April. Itu masa manfaatnya 10 tahun, tarifnya 10%. Nah,
kita tinggal aja dikali itu adalah ini ya. Sorry tadi. Ini kan 125 juta dikali 10%, maka sisa 12.500.000 ya. Nah, tinggal 12.500.000. Oke, tadi udah ya Colt Mitsubishi ya. Nah, Colt Mitsubishi tadi kan udah Nah, Colt Mitsubishi kan benar nih perhitungannya. Kalau misalkan di sini tadi kan kita udah bahas sedikit ya di bagian ini ya, J tadi ya, JJ. Itu kan 12.500.000 di sampai tahun 2012. Maka di sini nanti kalau misalkan yang plus perbaikan jangan sampai salah teman-teman. Jadi nanti di sini ya sampai 2011 itu hanya November itu yang 2012 itu sampai November tadi ditambah itu harusnya kan tadi total depresiasinya gitu kan seharusnya 25.195 ya. Karena tadi ya hitungannya tadi ya, kalian bisa review lagi. Ini ingat rumusnya 11 per ini dikali dengan tarifnya, maka yang ini adalah nilai dari harga perolehan, nilai buku terakhir ditambah dengan perbaikan overhaul tadi 12.500.000 dibagi 64. Kenapa 64? Karena hitungannya dari Desember sampai April 5 tahun lagi. Berarti kan masih 64 bulan ya. Nah, masih ada tambahan harusnya 60 ya, tapi kan karena sampai April berarti kan masih ada 64 bulan gitu. Nah, di sini ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan nambah ya, harusnya kan nilainya itu sebesar 25.195.313. Tapi si klien, si PT-PT itu ngitung ya di sini, ini ada ya, nih 51.560. Nah, berarti kan ada over statement. Over statementnya adalah selisih ya. Ini di 25 juta ini dikurangi sama ini. Berarti kan ada kurang ya. 26.364. Nah, itu over statementnya. Nah, oke. Kendaraan motornya udah, bangunan udah, tinggal peralatan kantor. Nah, peralatan kantornya kita lihat di samping di sini. Nah, tadi komputer new-nya itu 25 juta ya, 25 juta. 25 juta, tarifnya 20% ya. Di sini ada 25%. Mana nih? Nah, 20% ya. 20% kalian lihat tuh. 24% berarti kan harusnya 1 tahunnya itu disusutkan sebesar 5 juta ya. Nah, tapi kita lihat tadi kan karena ini tadi transaksinya ya kita lihat di JJ ini kan tadi komputer barunya itu per 2 Agustus berarti kan dari Agustus, September, November, Desember berarti 4 bulan aja. Penyusutannya 4 bulan aja. Berarti Oktober, November, Desember, 5 bulan, 5 bulan. Berarti kan tarifnya tadi itu adalah 5/12 dikali tarifnya, itu 5 juta. Maka harusnya dapatnya sebesar 2.083.333. Nah, ini kan nilai bukunya berarti kan tinggal dikurangi ya. Kalian gampang lah. Yang pentingnya penyusutannya. Nah, tapi di si PT Peta, di sini kita lihat, itu dia, ini kan ada nih komputer baru. Ini komputer baru ya, tanggal 2 Juni ya. Nah, itu sebesar 1.100.000. Maka di sini ada kekurangan atau kita bilang understatement. Nah, di sini harusnya adalah nilai dari penyusutannya itu kan 2.083. Nah, si PT Peta itu nyatat 1.100.000. Maka di sini harus ada adjustment atau ada penambahan bebannya itu sebesar 983.333 ya. Nah, gimana dengan komputer old-nya? Nah, komputer old-nya tadi kan kejual ya. Nah, tadi kan kejual. Si komputer old ini dia dibeli tanggal 10 Oktober 2009. Masa manfaat 5 tahun, tarifnya 20% sama. Nah, harga perolehannya 15 juta. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan yang komputer old itu tinggal kita kali ya. 15 juta dikali 20%, maka dapatlah 3 juta. Nah, karena di tahun 2019 itu hanya dibelinya itu tanggal Oktober, berarti kan 3 bulan, Oktober, November, Desember, 3 bulan aja. Berarti tarifnya 3 dikali dengan tarif, maka dapatlah 750. Nah, sampai tahun 2012, nah, khusus 2012 karena dijualnya Agustus, maka kan penyusutannya itu kan hanya sampai bulan Agustus ya. Berarti ada 7 bulan.
dari Januari sampai Juli, maka itu adalah 1.750.000. Nah, tapi sayangnya teman-teman di PT Peta itu malah mencatat depresiasinya itu sebesar 896 ya, di sini kalian bisa lihat. Nah, maka di sini ada overstatement ya. Ada understatement itu sebesar 854 ya. Maka ini harus di adjustment. Understatement. Kita harus nambah penyesuaiannya sebesar 854 ya. Nah, terus yang meja tulis juga ada kesalahan. Kenapa? Karena harusnya meja tulis itu 3 juta dikali 20%. Ya. Kan kalian bisa cek ya di soalnya. Ya. Meja tulisnya 3 juta itu dibeli tahun 2008 bulan Agustus. Nah, ini sama ya karena bulan Februari dari tahun 2008. Maka hitung dari Februari hanya 11 bulan ya di tahun 2008. Maka tarifnya tadi 600.000 dikali 11/12, maka dapat 550. Nah, sampai tahun 2012 kita lihat. Kan habis tahun 2009 itu kan berarti per tahun ya. Per tahun sampai 2012, maka harusnya nilai depresiasinya itu sebesar ini 600.000. Tapi kok si klien, si PT Petanya itu kalian bisa lihat, dia itu nyatatnya 179. Berarti kan di sini ada understatement. Understatement sebesar 421. Ya kalian tinggal kurangin aja ya. Nah, ada understatement. Oke, lanjut kalkulator. Nah, kalkulator. Aku agak cepat aja ya, biar kita langsung ke J-nya. Tadi ya, kalkulatornya itu harga nilainya itu 1.500.000 ya. 1.500.000, tarifnya 20%, dibeli sama ya dengan meja tulis Februari tanggal 2 ya. Februari juga, masa manfaat 5 tahun. Nah, di sini teman-teman, tadi kan sama ya hitungannya, tarifnya 300.000, 1.500.000 dikali 20% dapat 300.000 tarifnya per tahun ya. Karena di 2008 itu di Februari, maka hanya 11 bulan. Nah, maka dapatlah 275. Nah, dari tahun 2009 sampai 2012 kita pakai tarif yang 300.000 karena per tahun kan. Nah, harusnya di tahun 2000 di tahun 2012 itu hanya penyusutannya itu sebesar 300.000. Berarti kan klien si PT Peta ini nyatatnya 125.400. Maka di sini ada kesalahan teman-teman. Ada understatement. Understatementnya sebesar 174.600. Nah, itu ya. Jadi dari kesalahan tadi. Nah, terus yang tadi ya filling cabinet kan dia berbeda ya dengan tidak satu dengan aset tetap baru ya. Maka di sini kita tinggal 1 juta dikali 20% ya, karena ini termasuk dalam peralatan toko dan kantor dan toko ya. Dikali 20%, maka dapatlah 200.000. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan yang khusus untuk ini kan karena dibeli Desember, maka kapan sih? Agustus ya? Agustus, November. Juni. Berarti kan dihitung per Juni ya. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Nah, di sini 7 bulan, maka kita tinggal di ini ya. Tarifnya dikali 7/12, maka dapatlah 116.667 ya. Ini adjustment-nya. Berarti kan ada nambah depresiasi lagi baru ya. Nah, mesin fotokopi yang terakhir. Nah, mesin fotokopi sama ya tadi karena tarifnya 10 juta dan 20% karena di peralatan kantor, maka tarifnya itu 2 juta per tahun. Nah, kan dibeli tahun Desember ya, berarti kan 1 bulan aja. Jadi 1/12 dikali tarifnya 2 juta, maka dapat 166.667 gitu. Nah, yang terakhir adalah yang tidak ada di situ ya, itu adalah aset tetap sewa guna usaha. Nah, di sini teman-teman mungkin kalian mikir kayak nanti penyesuaiannya itu akan ngurangin sewa guna usahanya, aset tetap ya. Tapi enggak, karena di sini di J-nya itu sudah disediakan akumulasi sendiri. Maka nanti jurnalnya itu beban depresiasi pada akumulasi ya penyusutan, karena tidak seperti AKM dulu ya, itu beda. Nah, tadi kan 74%,
74.700.000. Nah, karena ini adalah kendaraan bermotor ya, kan dia adalah ini ya, Fuso ya kan, truk Fuso kan, berarti kan tarifnya itu 10%. Nah, tarifnya 10%, maka per tahunnya itu penyustaannya itu 7.470.000. Karena di sini dia belinya tahun bulan ya, Kod Mitsubishi, Fuso mana Fuso? Oh, 30 Oktober ya. 30 Oktober berarti kan dari November sampai Desember bulan. Berarti udah fix, berarti 2 bulan dikali dengan tarifnya 7.470.000. Maka dapatlah depresiasinya sebesar 1.245.000 ya. Nah, maka sudah selesai nih penyustaannya. Maka tadi ya, di sini ada penambahan dan pengurangan. Nah, berarti nanti kita ngisi J-nya ini ya, ngisi J ini kita pakai nilai dari ini. Nilai dari yang sudah kita hitung penyusutan yang ini ya, yang sebenarnya. Tadi kan berarti penyusutannya kita nambah ya, 3.250.000, terus ini 5 juta, juga sama ya. Ini kan tadi yang kalian tambahin komputer baru tadi 2.083. Nah, 2.083. Terus komputer lamanya itu tadi nambah ya 1.250.000 seharusnya di sini komputer lamanya kita lihat. Nah, ini ya. Ini yang dicatat ya. Nah, dicatat di sini tambahin lagi. Nah, ini meja tulisnya tadi 600 harusnya. Ya, yang hitung tadi kalkulatornya juga 300. Filling kabinet tadi yang kita udah jelasin 116. Mesin fotokopinya 166. Maka totalnya adalah 5.667.000. Nah, motor Hondanya tadi ya, motor Hondanya sama dengan kode Mitsubishi-nya. Kita lihat yang nilai asli dari sini ya. Yang ini yang diambil ya. Nah, ini nih, harusnya yang ini. Nah, kita tambahin di sini, maka dapatlah total kendaraan bermotornya itu akumulasinya 29.045.000. Nah, kalian tambahin ya sendiri nanti bisa. Pokoknya adalah terus yang mengurangi adalah tadi ya. Kita ambil dari tadi ini pengurangan dari depresiasi peralatan kantor tadi yang komputer dengan printer, maka di sini akan ngurangin. Nah, jumlahnya adalah nanti kalian harus pastikan ya ini 241 306 879 itu total akumulasi aset tetapnya. Nilai bukunya kalian nanti dikurangin ya, pokoknya nilainya adalah dari nilai harga perolehan per 2012 ya dikurangi sama ini. Nah, ya gitu ya. Kalian samain nanti dari ini kendaraan motor juga sama, ini dikurang sama ini. Nah, sama ya. Nah, totalnya nanti akan ketemu di nilai bukunya itu sebesar 1.599.893.121. Nah, ini total nilai bukunya ya. Baru kita pindah ke J. Nah, ini baru kita ngejurnal. Tadi peralatan kantor ya jelas ya. Kita harus sedikit melakukan koreksi karena itu harusnya beban bukan beban, maka kita tambah ya di sini. Karena nambah di kredit sebesar 1 juta, itu di peralatan kantor. Beban tadi ya, beban depresiasinya itu nambah ya karena itu belum dihitung 116.667. Nah, tadi ya ini juga sama. Tadi ini udah dikasih tahu ya, komputer itu tukar tambahnya itu kliennya si PT Meta ngitungnya 896, harusnya 1.750 kan, berarti ada tambahan nih over ya, berarti kan nambah beban depresi dan akumulasinya 854. Terus tadi tukar tambah, nah tukar tambah kopi tadi ya udah aku jelasin, beban depresiasi dan peralatan kantornya juga penyesuaiannya ya di sini nanti kalian karena ini over tadi ya udah dihitung ya, berarti 983 juta. 983.000. Terus tadi ya peralatan kantor seroknya ditambah ya karena itu sebagai belum dicatat kelupaan, sama depresiasinya tadi ya udah kita hitung 166.000. Terus kendaraan bermotornya tadi ya ini juga sama, harusnya kita jadikan penambah aset tetap bukan beban, kita eliminasi bebannya. Nah, aset tetap SGU-nya, nah ini jurnal koreksinya di sini ya. Tadi udah ya ini. Udah aku jelasin tadi ya, ini ada kesalahan harusnya sama dengan ini ya. Sorry. Ada sedikit ini
Jadi sedikit miss gitu ya. Oh, sorry. Kas besarnya harusnya ada ini mungkin sedikit ini ya. Tadi ini sama ya dengan tadi ya. Tapi cuman ini adalah jurnal per 1 bulannya gitu. Nah, nggak apa-apa. Ini hanya nambah. Nah ini klasifikasinya juga. Kalian tinggal lihat ini nanti ya. Ini nggak perlu. Sebenarnya kalian lihat yang ini aja. N1 aja ya. Oke. Nah terus tadi ya bangunan dan prasarana kekurangan 9.375. Maka nanti di sini beban depresiasi pada akumulasi depresiasi bangunan dan prasarana itu 937. 9.375, sorry. Nah, terus meja tulis tadi understatement pas 21. Terus kalkulatornya juga understatement, nambah dari beban depresiasinya juga 174. Jurnalnya gini ya, gampang ya. Terus yang depresiasi motor Honda karena over, maka kita ngurangin akumulasi depresiasi kendaraan bermotor pada beban depresiasi. Sama dengan Colt Mitsubishi juga ya. Tadi over itu 26 juta, kita tambah di sini. Kurangi ya. Nah, kita tinggal masukin ya tadi, ini 17 juta, nambah tadi ya, nilai dari, ini diambil dari ini ya, 17 juta itu tadi, ini, ditambah sama, mana peralatan kantor. Oh ya, ini tambah ini, ya. Terus, nah ini ya, jangan lupa, tambah ini. Nah, 15 juta ya. Nah, kalau yang ini gampang lah. Kalian lihat yang ini aja. Nih, 15 juta ya. Oke, yang kendaraan bermotor tadi nambah ya dengan ini ya. Ini kendaraan bermotor yang perbaikan. Oke, sudah. Kok gini sih? Oh ini. Ya. Oke, aset tetap SGU-nya langsung ya tadi yang bagian ini. Oke, udah. Berarti kan nanti total harga perolehannya itu sama ya dengan nilai ini ya. Pastikan kalian itu sama loh dengan ini. Jangan sampai beda. Kok beda, udah. Nah, ya jangan sampai beda ya pokoknya. Nah, terus yang akumulasi depresiasinya tadi ya udah aku jelasin ya. Jadi ini diambil dari nilai ini ya. Bangunan prasarana tadi itu harusnya sebesar ada koreksi ya. Kalau yang ini kebetulan itu harus ditulis secara koreksinya ini ya. Nah, oke. Terus yang peralatan kantor tadi ini ada mengurangi ya. Yang ini ya. Terus yang ini itu jumlah ya tadi berarti gini. Oke, kurung. Ini ya, pertama peralatan kantornya ini ditambah dengan ini juga, ditambah sama ini kan tadi ngurang ya, tambah sama ini ya, tambah lagi sama yang peralatan ini ya. Ada lagi nggak kira-kira? Kayak nggak ada ya. Oke, sudah ya. Oke. Yes. Kok beda sih? Kayaknya tadi ini sama satu lagi mana ya? Kayaknya ada yang kurang. Oh ya, ini lupa, astagfirullah. Ini juga ya. Pokoknya yang ditambah itu yang komputer, terus meja, mesin fotokopi, filing kabinet, sama meja peralatan kantor, kalkulator, meja tulis ya. Tuh, pokoknya hasilnya adalah sebesar nih ya. 20 juta 116.000 ya. Nah, aset tetap SGU-nya ini ya, tadi yang kita udah hitung sama-sama ini ya. Jangan lupa yang 12 juta 1.245.000 ya. Nah, maka dapatlah ini total depresiasinya itu 241.306.000 ya. Nah, coba kita hitung yang gini ya tadi. Aku juga penasaran kenapa beda. Oke, pertama ini ditambah
ini, ini tambah tambah ini, tambah dengan ini, tambah ini, ditambah sama ini ya, yang tadi kan alat tulis kantor nih. Nah, ditambah ini juga peralatan kantor. Nah, oke. Yes. Yap, sama ya. Jadi ini tadi ya hitungannya, teman-teman. Nah, oke. Depresiasinya jumlahnya segini, tadi udah ini sebesar ini ya. Kita jumlahkan aja juga bisa sebenarnya. Nah, teman-teman jangan lupa ya kalau misalkan yang ini itu ditambah ya, tambah ke samping cross footing gitu ya. Nah, cross footing kanan. Nah, terus yang nilai bukunya langsung ya, kalian tinggal tambahin, ini jangan sampai salah. Pokoknya samain aja dengan ini. Terus ini juga peralatan kantornya itu kalian tinggal tambahin ya. Ini ya. Nah, terus yang ini juga ya, aset tadi ini ditambah kendaraan bermotornya itu, nilai bukunya tadi ya. Kan 100 nih harusnya. Maka nanti kalian tinggal tambahin dengan harga perolehan dikurangi ya. Itu netnya ya. Jadi gitu. Juga ini sama juga. Ini hasil ini ya, tambah ini ya sebenarnya. Teman-teman biar tahu ya. Nah, ini ya totalnya. Terus kalau yang ini itu enggak salah, ini jumlah yang peralatan kantor ditambah ya, dikurangi dong. Tambah ya, tambah aja. Sorry. Nah, pokoknya itu sih cara ngitungnya. Jadi kayak ini ini dikurang ini ditambah dikurang ini nggak salah. Lupa. Pokoknya hasilnya itu 7.783 nggak salah. Gitu. Nah, yang penting adalah ini, kalau nilai kalian ini sama dengan yang di sini, nah maka jawaban kalian pasti benar gitu. Nah, ini ya. Sama ya, karena ini kan juga perhitungan dari ini dikurang dengan ini ya. Kok beda sih? Saya kok kurang? Tambah harusnya. Sorry. Tambah. Nih ya, negatif. Nah, nih ya. Nah, pokoknya itulah. Oke, teman-teman. Mungkin itu sekian untuk modul 7 ya. Mungkin agak ribet, tapi ingat ya teman-teman. Yang paling di ini nih harusnya depresiasinya ya. Itu yang harus penting sih. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oh, ada ini. Penambahan saldo asetnya nggak bias langsung, bias maksudnya? Penambahan saldo asetnya nggak bisa langsung lihat di JJ ya? Apa beda lagi? Oh, bisa. Kalau misal penambahan aset tuh bisa dari JJ juga. Nah, bisa. Cuman kan tadi pertanyaan sebelumnya kan bilang katanya kok nggak jurnal gitu kan. Nah, karena JJ ini cuman mutasi saldo tambah aja gitu. Kalau penambahan bisa lihat dari sini, tapi kan ini karena apa ya? Aku bilang tadi ya, di J itu dia apa ya? Itu kan ada catatan pemeriksaan. Jadi kan kita harus buat jurnal kan. Terus kita ngasih tahu menurut kami itu kan. Nah, itu sih. Kalau misalnya di J itu kita hanya pengen lihat ada penambahan, ada pengurangan nggak kira-kira gitu. Nah, kalau ini jurnalnya, jadi ada jurnal koreksi. Makanya penyusutan di sini itu nilainya itu berbeda. Ini penyusutannya itu kan untuk koreksi ya, gitu. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan menurut perhitungan kita ya. Jadi menurut perhitungan kita. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Gimana, jelas nggak? Jelas? Apa jelas? Pokoknya kalau penambahan saldo bisa dari ya, halo. Mau nanya yang leasing dong. Oh iya. Hitungannya gimana di tabel itu? Oh, yang ini ya. Nih ya. Oke. Jadi gini, pertama kita buat ini ya 36 bulan. Pertama kan saldo pokoknya itu sebesar ini ya, 95.760 ya. Nih.
pokok pinjamannya. Angsurannya 2.282. Nah, ini nanti pengurangnya itu adalah pokoknya. Nah, kenapa pokoknya? Karena ini kan akan mengurang Tadi kan aku bilang bunganya itu sudah tercover di angsuran. Makanya utangnya itu kita kurangi pokok. Karena kalau misalkan ini nanti dikurangi, biasanya kalau misal di AKM itu kan dikurangi angsuran ya. Kalau ingat ya. Nah, itu nanti harusnya dikurangi angsuran kan, harusnya list pembayarannya kan. Nah, tapi kalau di sini karena kalau misalkan kita kurang sama ini ya, misalkan ini dikurang, harusnya kan kayak gini kan. Nah, nanti nilai akhirnya itu negatif. Nah, ini salah. Karena kan kalau leasing itu harusnya habis ya 0 gitu. Tapi kalau ini kurang gitu. Nah, perhitungannya gimana? Udah, tadi utang yang periode pertama utangnya dikurangi pokok tapi tanpa bunga, bunganya 0 ya, tidak ada. Sisa pokoknya ini nanti taruh di tahun kedua baru dikurangi pokok yang asli. Nah, tapi bunganya tadi udah ya 600 ini ya dibagi nih 20 juta 410 dibagi 36. Nah, untuk yang 3 bulan ini kita koreksi ya. Tapi kalau yang dari bulan ke-4 sampai 15 ini kan ada 12 bulan ya. Ya kan? Nah, ini akan jadi aset utang SGU jangka pendek gitu. Nah, cara perhitungannya gampang, straight line. Pokoknya bunganya ini sampai 36 bulan, angsurannya juga sama. Nanti ini tinggal dikurangin. Nah, ini dikurangi pokok, ini kurangin pokok sampai ini 0 ya. Nah, itu cara ngitung dulu si AKM. Gimana? Apa menjawab? Apa masih kurang? Oke, sama-sama. Yang jawab yang di chat gimana? Udah jelas belum? Bukan aku yang nanya. Oh, iya kah? Sorry. Ini siapa yang basah nih? Pokoknya gini ya, kalau misalkan J dan J itu sudah ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau ini hanya mutasi. Jadi kayak kita pengen tahu, oh ada penambahan seharusnya, ada pengurangan gitu. Tapi jurnalnya itu hanya di J. Ya, karena kalau tadi aku bilang ya, aku ulangi lagi, karena di yang ada catatan pemeriksaannya itu di J. Jadi kita ngejurnalnya di J gitu. Ya, bisa kok ngitungnya dari itu. Cuman lebih afdol kalau kita J ini kan pare ya, koreksi. Mending pakai jurnal aja gitu. Oke, ada lagi? Benar, mau konfirmasi. Berarti pembayaran bunganya sama pokoknya itu dianggap rata gitu ya. Ya. Kalau semisal diketahui tingkat bunganya, berarti nanti kayak yang AKM biasa itu ya. Ya, betul. Betul ya. Nah, itulah kalau misal pakai bunga juga nanti bakal ribet gitu ya. Nah, kebetulan kalau pakai straight line lebih enak gitu kan. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Pokoknya kalau listing ini lihat soal ya, jangan sampai karena ngelihat ada bunga, enggak ada bunga gitu ya, tapi lihat lagi kalau ini per bulan tanpa ada bunga gitu kan. Ini kan tadi tidak ada keterangan tambahan, ya udah berarti straight line. Tuh. Udah? Gimana? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada aku stop share dulu. Oke, terima kasih ya teman-teman udah ngikutin dan semoga bermanfaat. Aku stop dulu.